intinya reproduksi itu bisa seksual, bisa aseksual. Bedanya apa? Kalau seksual menghasilkan sel kelamin atau ada materi genetik yang ditransfer. Hah? Seksual itu artinya ada sel kelamin jantan dan betina atau ada materi genetik DNA yang diberikan. Kalau aseksual gimana Pak? Aseksual itu misalkan bagian tubuhnya dipotong terus dibagi. Kalau seksual itu ada pasangannya. Jadi dilakukan oleh dua individu. Itu kalau seksual. Terus terjadi apa? Bisa terjadi transfer genetik atau transfer sel kelamin. Tapi kalau aseksual sendirian. Ini contoh yang aseksual, pembelahan biner. Kenapa biner tahu ya? Informatika. Biner itu kan 1 0 1 gini toh? Benar nggak? Nah, kenapa kok disebut biner? 0 dia akan menghasilkan 1 lagi maksudnya. 1 lagi terus dia akan menghasilkan 1 lagi. Jadi kalau di sini misalkan 1 sel dia akan menghasilkan 1. Berarti ini yang lama, ini yang baru. Ini akan menghasilkan yang lama, yang baru. Yang ini menghasilkan lama, baru. Ya, terus ini akan menghasilkan gitu terus. Jadi dia akan membelah menjadi satu lagi. Dalam matematika kalian kenal sebagai eksponen. Eksponen. Ya KPK sederhananya, tapi eksponen. X pangkat N. Kalau misalkan ada 2 sel dalam 30 menit bisa menjadi 4 sel. Berarti 30 menit 1 sel bikin berapa? 1. Ini ada 2 sel. 30 menit jadi 4. 1. Berarti 1 sel di sini bikin berapa sel? 1. Ini selnya masih. Ini terus bikin sel yang baru loh. Ini juga sel yang baru. Bayang nggak? Kalau 1 jam jadi berapa? Sejam 2 sel akan jadi berarti kan tambah 30 menit lagi toh? Berapa berarti? Jangan. Begitu seterusnya. Nah, itu kan konsep eksponen berpangkat. Nah, maka laju pembelahannya itu akan seperti ini. Dia akan naik terus turun. Ini cuman gambaran aja. Kenapa kok turun? Kira-kira di sini kalau turun kenapa?
Kira-kira turun kenapa? Udah nggak lagi. Enggak? Udah nggak berulang lagi. Tempatnya sudah enggak? Tempatnya sudah enggak? Tempatnya enggak cukup, makanannya sudah enggak ada. Biasanya terjadi kalau kamu beli yogurt, kamu nggak simpan di kulkas, kamu tinggal 3 hari, bakterinya nggak akan bertambah, justru akan berkurang, tapi rasanya jadi semakin asam karena bakterinya mati. Clear ya? Ini diare seperti yang diceritakan teman-teman. Terus ini yang tadi fermentasi. Nah, ini kan studi kasus kalian. Saya cuma mengulang saja. Jadi kalau keju dan susu, keju dan bakteri, keju dan yogurt, bedanya di mana? Bedanya adalah bentuk akhirnya. Yang diolah sebenarnya sama teman-teman. Pada keju yang diolah adalah protein susunya. Walaupun gula di dalam susu atau laktosa itu juga diolah. Tapi yang keju dia akan memecah protein menjadi asam amino. Nah, jadi kalau teman-teman butuh protein tinggi, rutinlah makan keju. Karena akan cepat diserap oleh tubuh. Siapa yang suka keju dari kecil? Keju. Biasanya bukan berarti pasti lebih tinggi, tapi biasanya tulangnya lebih kuat. Benar nggak? Jadi kalau jatuh itu nggak gampang patah. Nah, kalau di yogurt yang diproses adalah gulanya. Jadi bedanya yang satu protein, yang satu gula. Oke? Pak Putra. Yes. Kok keju bisa asin? Kok keju bisa asin? Siapa yang tahu kenapa keju asin? Keju itu asin. Asin. Fermentasi itu menyebabkan ini, teman-teman. Asam laktat artinya dia asam, kecut. Kok asin? Pada saat protein ini dipecah sehingga dia menjadi menggumpal, ada lapisan cairan bening dan bagian yang padat hasil pecahan protein. Nah, bagian yang padat ini kan masih mengandung air kan, maka dikasih garam. Fungsi garam untuk mengikat cairan. Jadi pada saat dicampur garam, airnya akan dikeluarkan dengan cara diikat oleh si garam ini. Diikat terus dibuang, diikat dibuang. Ada yang pernah nonton pembuatan keju belum?